Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil Ummi. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah, syafaat, berkat, barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan, kebahagiaan menyertai dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Seluruh ikhwan akhwat Marifatullah, Marifatur Rasul yang kami muliakan, orang yang meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah dimasukkan ke alam kubur dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya milik Allah, kembali kepada Allah yaitu pemiliknya. Pertanyaan kami, apakah ucapan itu terjadi sesuai pernyataan dan kenyataan? Apakah ucapan itu terjadi sesuai pernyataan dan kenyataan? Saudaraku, renungkanlah, pikirkan. Allah itu cuma nama yang diambil dari 99 Asmaul Husna yang dipilih oleh ahli sunnah wal jamaah dan ulama kenamaan untuk menyampaikan ceramah agama, dakwah di muka bumi. Kalau kita meninggal dunia kembali kepada nama Allah, berarti kembali kepada asma. Apakah saudaraku kembali kepada nama? Tidak. Tidak demikian. Kalau orang punya akal sehat, berpikir cerdas, beriman dan bertakwa sesungguhnya, dia tidak kembali kepada nama, tidak kembali kepada tulisan Allah. Tidak seperti itu. Karena setiap nama pasti ada yang punya nama. Pertanyaannya, mana yang punya nama itu? Yang punya nama itu wajib kita ketahui. Bapak, Ibu, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjawab kembali kepada pemiliknya. Kami bertanya, bagaimana dikatakan kembali kepada pemiliknya, sedangkan orang itu tidak mengenal pemilik nama? Orang ini tidak
melihat yang punya nama. Jika kita ingin kembali kepada pemiliknya atau yang punya nama, maka wajiblah ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, mengenal zat Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Quran surah ayat 11. Kita mengenal zat Allah agar kita tidak tersesat jalan atau disesatkan seorang lain. Tuhan kita itu adalah zat dengan sifat wujud bernama Allah. Allah itu pun adalah nama kebesaran segala wujud. Kalau dikatakan zat Allah, itu artinya tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak ada yang menyerupainya kalau zat Allah. Tidak ada yang sama dengan dirinya. Jadi zat Allah itu berbeda dengan Allah. Sekali lagi berbeda. Kemudian dalam Al-Quran menjelaskan zat Allah, yaitu surat Ar-Rahman ayat 27-28. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, segala sesuatu binasa, yang kekal abadi hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, perhatikan baik-baik, renungkan dan diingat bahwa kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu dengan makna hakikat datang daripada zat Allah, kembali kepada zat Allah. Bukan seperti yang dikatakan orang-orang syariat, datangnya dari pemilik Allah, kembali kepada pemiliknya Allah. Nah, itu mana syariat. Bagi ikhwan yang belajar, akhwat yang belajar, jangan seperti itu mengikuti orang-orang syariat. Karena bapak dan ibu sudah belajar ilmu hakikatullah, ma'rifatullah, sudah diajarkan melihat kepada zat mutlak laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kepada seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apabila saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat menghembuskan napas terakhir, maka jenazah tersebut dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Setelah jenazah berada di alam kubur, menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan talqin karena malaikat munkar dan nangkir datang menanyakan sesuatu. Kemudian para ulama, para ustadz, para kiai, para pemuka agama membacakan talqin. Apabila malaikat munkar dan nangkir datang kepadamu, jawablah dengan tegas. Pertama, siapa Tuhanmu? Kedua, siapa nabimu? Ketiga, apa imammu?
Apa agamamu? Dan seterusnya. Dari pertanyaan tersebut yang diajarkan oleh para ulama, pemuka agama, para kiai, tidak ada pertanyaan sudah berapa kali kamu hafiz Quran, atau pertanyaan berapa banyak zikir sholat kamu, berapa banyak puasa zakat haji kamu ke Mekah, atau berapa banyak dakwah yang kamu kerjakan. Apakah ada pertanyaan berapa tahun kamu belajar di Saudi Arabia, di Mesir, dan di Irak? Apakah ada lagi pertanyaan, sudahkah kamu menggelar S1, S2, S3, S4, atau S1000 profesor, S1000 doktor, atau S-teler? Tidak ada pertanyaan seperti itu, saudara-saudariku. Pertanyaan yang pertama adalah ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian kita disuruh menjawab, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Kalau malaikat itu bertanya, Allah itu siapa dan di mana? Apa yang akan saudaraku jawab? Apa yang akan saudaraku jawab? Karena malaikat itu bertanya, siapa Allah itu? Di mana Allah itu? Pikirkan, renungkan masalah-masalah seperti ini. Jika saudaraku, bapak dan ibu belum mengetahui, belum bisa menjawabnya, maka itu karena bapak dan ibu tidak mau belajar, merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi ilmunya, merasa pangkatnya tinggi, sudah banyak hafal Quran, sudah banyak hafalan hadisnya. Nah, jika kita belajar, berguru, tentu pasti bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Bisa kita menjawab pertanyaan, di mana Allah itu, siapa Allah itu? Bisa dijawab. Bukan hanya menyebutkan nama saja, Allah Tuhanku. Kalau malaikat itu bertanya, Allah itu yang mana? Di mana? Seperti apa Tuhanmu itu? Baik Bapak dan Ibu yang kita hormati, kita muliakan, jika kita belajar berguru, pasti bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan adanya masalah ini, apakah tidak takut dengan siksa kubur? Azab kubur yang sangat mengerikan dan menakutkan. Hal ini sudah banyak terjadi di alam kubur. Maka dengan ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai tertipu dunia, tidak mengkaji yang sebenar-benarnya. Apa persiapan ketika memasuki alam kubur?
Jadi persiapkan itu semua sebelum kita diundang oleh Allah berpindah ke alam kubur. Kami menyampaikan masalah ini dengan hati yang murni, karena kami sangat sayang kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kepada ikhwan ahwat marifatullah marifatur rasul. Kami tidak ingin melihat saudaraku disiksa, diazab di alam kubur. Kami tidak mau mendengar teriakan-teriakan meminta tolong, meminta tolong. Itu sudah terjadi di alam kubur, peristiwa yang sangat mengerikan. Tolong, tolong. Nah, Bapak dan Ibu, dengan adanya tausiah ini, ambillah hikmahnya. Ingat, hari demi hari usia kita semakin berkurang tinggal di muka bumi. Kalau umur setiap hari semakin bertambah. Apabila ada undangan ajal kematian, itu bisa menjemput kapan saja. Apakah di waktu tidur, waktu berjalan, atau sakitnya beberapa hari saja, kemudian meninggal dunia. Sebelum itu terjadi, persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi perjalanan hidup berpindah ke alam kubur. Ikhwan ahwat marifatullah marifatur rasul yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengingatkan, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, apa yang kami sampaikan itu pasti terjadi. Persiapkan diri pribadi masing-masing sebelum undangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berpindah ke alam kubur. Kami mohon maaf yang setinggi-tingginya jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati para pendengar. Masalah ini harus kami sampaikan karena ini amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan agar nantinya tidak terkena azab siksa di alam kubur yang sangat menyakitkan. Dengan ucapan ilahana anta maksuduna waridoka matlubuna a'tina mahabataka wa ma'rifataka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sekretariat Majelis Ilmu Marifatullah Marifatur Rasul, Jalan Damar Karya, RT 15 nomor 12, Marga Mulia, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Sekian, terima kasih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.